Di sebuah penjara di Amerika, seorang bandar narkoboy menawarkan imbalan uang sebanyak 100 juta dolar bagi siapa saja yang bisa membebaskannya. We have limited footage of the dramatic events this There's legitimate business throughout Europe and the Middle East are $100 million to whoever gets me out of here. the high hundreds of millions, if not billions. Beberapa waktu sebelum peristiwa itu terjadi, kita diperlihatkan sejumlah polisi yang terlibat baku tembak sengit dengan 4 perampok bank. Sementara 2 perampok yang berada di dalam bertugas mengawasi para sandera yang memohon untuk dibebaskan. Namun karena kurangnya jumlah personil dan senjata para rampok yang lebih kuat, beberapa polisi pun harus gugur akibat serangan tersebut. Untungnya tak lama kemudian, pasukan SWAT yang merupakan divisi khusus di kepolisian Amerika datang untuk menangani situasi. 4 personil SWAT yang diantaranya bernama Jim dan Brian pun turun dari helikopter yang ada di atas bank tersebut untuk masuk melalui titik yang tidak diduga oleh para perampok. Dengan menggunakan kamera taktis, pasukan tersebut kemudian turun di salah satu ruangan bank setelah memastikan tidak ada perampok di sana. Beberapa personil sniper juga sudah bersiap di posisi, sementara unit darat mulai berjaga mengelilingi bank tersebut. Di saat itu, seorang perampok yang ingin menyiapkan mobil untuk kabur langsung ditembak oleh sniper hingga meninggoy. Dalam kondisi panik karena pasukan SWAT sudah mengepung, salah satu perampok pun menembak ke arah personil dengan membabi buta, namun dengan mudah dinetralisir. 2 perampok yang tersisa di dalam bank pun mulai buntu dan di saat itu, unit darat melempar alat komunikasi untuk membicarakan keselamatan para sandera. Di saat negosiator berunding dengan kedua perampok, perwira SWAT yang bernama Velasco kemudian menginstruksikan anggotanya yang ada di dalam bank untuk menunggu perintah selanjutnya. Namun Brian yang melihat kesempatan, mengabaikan perintah atasannya tersebut sambil memaksa Jim untuk mengcovernya. Sebagai pesan kalau ancamannya tidak main-main dan masih banyaknya sisa sandera, si perampok pun berniat membunuh salah satu sandera. Sementara Brian yang area bidikannya masih terhalang sandera tersebut, terpaksa menarik pelatuknya manakala si perampok ingin mengeksekusi dengan peluru yang disengaja menembus bahu si sandera. Walau si perampok berhasil dibunuh dan Jim mengalahkan perampok terakhir, sayangnya sandera wanita itu harus kesakitan akibat tembusan peluru. Setelah situasi terkendali, Jim langsung memanggil tim medis untuk mengobati wanita itu, sambil memarahi Brian yang sudah mengambil keputusan sendiri. Beberapa waktu kemudian di pusat komando SWAT, Kapten Fuller menegur keras Jim dan Brian yang sudah bertindak di luar perintah, apalagi si sandera yang terluka tadi menuntut ganti rugi. Karena kelalaian tersebut, Fuller pun memecat keduanya dari pasukan SWAT, namun Velasco meminta si kapten untuk mempertimbangkan lagi keputusannya. Fuller yang melihat lagi jasa keduanya di SWAT yang bukan kaleng-kaleng, akhirnya hanya memutasi Jim dan Brian di gudang senjata yang merupakan bagian terendah dari unit tersebut. Brian yang merasa terhina, langsung membentak Fuller yang tidak mengerti keadaan di lapangan, dan kemudian memutuskan berhenti dari kepolisian. Di saat Brian menuju ruang ganti, Fuller menasihati Jim agar tidak mengikuti kecerobohan rekannya, dan berjanji tidak akan dimutasi ke gudang senjata jika patuh dengannya. Tak beberapa lama, Jim menemui Brian di ruang ganti, yang sudah pasti mengundurkan diri sebagai abdi negara. Di saat itu, Jim menyampaikan kalau dirinya tidak sependapat dengan Brian, sambil kembali menghardik keputusannya yang selalu sembrono. Mendengar hal itu, Brian pun kesal dengan rekannya tersebut yang sudah lama bertugas bersama, dan kemudian mendorongnya ke kaca sebelum pergi. 6 bulan setelah kejadian itu, Jim terus melatih fisiknya walau hanya ditempatkan di gudang senjata, yang juga mengungkapkan kalau dirinya tidak mengikuti nasihat Kapten Fuller. Kemudian di suatu hari, perwira senior di SWAT yang bernama Hondo masuk ke gudang senjata untuk memperbaiki senapan khususnya, yang membuat Jim mengenang posisinya terdahulu. Setelah itu, Hondo bertemu dengan Velasco dan membicarakan tentang buruknya citra polisi di tengah masyarakat yang menyebabkan kepala kepolisian Amerika memerintahkan perombakan divisi. Velasco kemudian meminta Hondo untuk membentuk pasukan SWAT baru, di mana 2 personilnya adalah TJ dan Michael, sementara 3 sisanya akan ia pilih sendiri. Di sisi lain, Jim yang sudah selesai memperbaiki senapan Hondo, pulang ke rumah dan mendapati pacarnya yang tidak ingin tinggal bersama lagi, karena merasa hubungan tersebut sudah tidak harmonis. Dengan berat hati, Jim pun tidak menahan wanita itu, dan membiarkannya pergi sesuai keinginannya. Keesokan harinya di gudang senjata, Jim melihat rekan kerjanya yang ingin membuang sebuah alat taktis yang dinamakan kunci kota, namun dirinya segera melarang karena ia mengerti fungsinya. Alat tersebut yang dirancang untuk menerobos pertahanan musuh saat penyergapan memang sangat jarang digunakan, sehingga banyak personil SWAT yang akhirnya mulai melupakan.
Selama Jim menjelaskan cara penggunaannya, Hondo memperhatikan dan merasa salut dengan Jim yang memiliki wawasan persenjataan yang luas. Di saat senapan Hondo diserahkan, Jim kembali dipuji karena kemampuannya dalam memperbaiki peralatan. Beberapa waktu kemudian di lapangan tembak, Hondo berlatih dengan beberapa personil lainnya, di mana TJ berhasil mengalahkan Hondo. Namun tanpa diduga, ia menantang taruhan senilai $200 jika TJ bisa mengalahkan Jim yang sudah lama di gudang senjata. Di saat pertandingan penuh gengsi tersebut dilakukan, Jim berhasil memenangkannya yang membuat semuanya terkejut, kecuali Hondo. Sementara itu, seorang bandar narkoboy, atau lebih tepatnya mafia yang berasal dari Perancis bernama Alex, baru saja mendarat di Amerika. Namun saat petugas bandara menemukan pisau kecil dan ingin menyitanya, Alex mengaku kalau benda tersebut adalah warisan keluarga, sehingga entah mengapa petugas tersebut malah mengembalikan pisaunya. Setelah disambut oleh beberapa anak buahnya, Alex melihat paspor palsunya dan pergi ke sebuah restoran untuk menemui pamannya yang terkejut dengan kedatangannya. Namun Alex yang sudah tahu kalau sang paman telah mengkorupsi bisnis narkoboy mendiang ayahnya, langsung mengambil alih kepemimpinan dengan cara dibunuh menggunakan pisau kecil tadi. Di saat Alex meninggalkan restoran, polisi menghentikannya karena lampu belakang mobil yang mati satu, dan ia mengaku kalau mobil tersebut milik pamannya. Namun karena sang paman juga sedang diburu kepolisian, Alex pun terpaksa diamankan, walau ia mencoba menyuap polisi tersebut. Keesokan harinya, Hondo meminta Jim disupiri seharian, dan pria botak itu menjelaskan kalau ia ingin merekrut 3 personil untuk pasukan SWAT barunya. Di saat itu, keduanya melihat petugas bernama Danny yang sedang mengejar pelaku kejahatan, sehingga Jim memutuskan turun membantunya. Setelah beberapa gang dilewati, mereka pun berhasil mengamankan si pelaku. Namun Danny kesal karena seharusnya ia bisa menangkap sendiri. Melihat semangat tersebut, Hondo kemudian menawarinya untuk bergabung di pasukan SWAT barunya, yang langsung disetujui. Dengan 2 personil lagi yang dibutuhkan, Hondo pun menemui petugas lainnya yang ini, namun tidak direkrut dengan alasan terlalu culun. Setelah berpindah ke tempat lainnya, Hondo pun menemui petugas bernama Chris, yang memang ingin masuk ke divisi SWAT, namun berulang kali ditolak karena perilakunya yang terlalu kasar dengan penjahat. Buktinya adalah penjahat yang ini, karena terlihat babak belur setelah ditangkap oleh si Chris, yang ternyata petugas itu adalah seorang wanita. Walau Hondo menyadari kalau Chris sering ditolak masuk SWAT terkait jenis kelamin, memutuskan untuk tetap merekrutnya setelah melihat kinerjanya yang baik, walau banyak melanggar saat menindak penjahat. Di saat mereka kembali ke gudang senjata, Jim yang tahu kalau perekrutan tim SWAT Hondo masih membutuhkan 1 personil lagi, ditawari mengambil sisa posisi tersebut. Namun sebelum itu, Hondo mengkonfirmasi kesalahan Jim yang membuatnya dimutasi ke gudang senjata karena terdengar rumor kalau Jim sudah mengkhianati rekan kerjanya. Jim pun mengaku tidak pernah mengkhianati siapapun karena terbukti dirinya sudah 6 bulan bekerja di gudang senjata, yang mana divisi ini adalah tingkatan terendah di kepolisian. Mendengar penjelasan tersebut, Hondo akhirnya menyetujuinya untuk masuk ke tim, walau Jim agak ragu kalau Kapten Fuller akan mengizinkan. Setelah kelima personilnya sudah direkrut, Kapten Fuller tidak mengizinkan Chris dan Jim untuk masuk ke tim tersebut, sehingga Hondo pun langsung memperdebatkannya. Melihat Hondo yang tidak mau formasi personilnya diubah, membuat Fuller memutuskan untuk menguji 5 personil tersebut sebelum menyetujuinya. Keesokan harinya saat pengujian tim baru dilaksanakan, tim barunya Hondo pun bertemu untuk pertama kalinya, dan didapati kalau mantan pacar Jim merupakan adik dari Michael yang merupakan salah satu personil. Sempat terjadi perdebatan antar keduanya, namun Jim menjelaskan kalau adik Michael sendirilah yang memutuskan untuk berpisah. Beberapa waktu kemudian saat pengujian pertama dimulai, 5 personil baru tersebut tampak belum kompak dalam menjalankan simulasi penyergapan, namun seiring waktu, kerjasama mereka mulai terbangun. Di hari pengujian terakhir, mereka harus melakukan pembebasan sandera di sebuah pembajakan pesawat, di mana Hondo berharap simulasi tersebut bisa berhasil dengan waktu yang lebih cepat dari rekor tim SWAT sebelumnya. Dengan menggunakan pistol paintball, Jim pun menyarankan tim untuk masuk melalui jalur distribusi makanan agar para ke-6 pembajak tidak bisa menduganya. Karena jalur berukuran kecil, Jim menyarankan Chris yang melewatinya, dan kemudian Hondo menyetujui rencana tersebut. Setelah mengepung pesawat target, kelima personil berpencar ke beberapa titik untuk memulai penyergapan, sementara yang lain menginfokan jalur mana saja yang sudah dipasangi ranjau. Di saat semua ranjau sudah dijinakkan dan semua personil berada di posisi, mereka pun mulai menjatuhkan satu persatu pembajak
walau TJ harus terkena tembakan. Fuller yang melihat rekor baru sudah dipecahkan, terlihat kesal sementara Hondo bangga dengan kinerja tim barunya. Di malam harinya, tim tersebut merayakan keberhasilan mereka di sebuah kafe, walau Hondo tetap memberi perhatian pada TJ yang tadi terkena tembakan. Setelah pertemuan itu selesai, Jim dan Chris memutuskan melipir ke sebuah bar yang tanpa diduga, Jim bertemu dengan Brian yang sekarang memiliki tampilan berbeda. Di saat kedua mantan rekan tersebut berdebat terkait pengkhianatan, Jim akhirnya memutuskan pergi, sementara Brian meluapkan emosinya dengan memecahkan foto dirinya dengan Jim tempo dulu. Sebelum keduanya berpisah tanpa berunboxing, Chris mengundang Jim ke pesta ulang tahun putrinya, yang langsung disetujui. Di sisi lain, Alex berbicara dengan pengacaranya untuk menyogok petugas berwajib agar ia segera dibebaskan, namun si pengacara dengan tegas menolak hal tersebut. Keesokan harinya, kelima personil terlihat menikmati waktu liburnya dengan pilihan masing-masing, sementara Jim menghadiri pesta ulang tahun putri Chris yang diadakan secara meriah. Namun tanpa diduga, mereka mendapat panggilan darurat di mana sedang terjadi penyanderaan di sebuah rumah. Walau begitu, tim tersebut akhirnya tetap melaksanakan perintah dan Jim memutuskan untuk menggunakan kunci kota setelah diinfokan kalau semua pintu sudah dipasangi peledak. Tersangka pun yang tidak menduga kalau petugas akan masuk dari arah tersebut berhasil dinetralisir dalam hitungan detik tanpa menimbulkan korban jiwa. Sementara itu di kantor polisi, petugas mendapati berbagai identitas yang digunakan Alex, sehingga ia pun langsung menginformasikan temuan itu ke kantor SWAT. Velasco yang menerima laporan itu segera berkoordinasi dengan tim Hondo untuk mengawal kepindahan Alex ke penjara pusat. Namun sebelum tim tersebut sampai, anak buah Alex yang menyamar sebagai polisi terlihat sudah menghentikan bis pengangkut narapidana. Keduanya pun berhasil menjatuhkan pengemudinya dan kemudian melepas borgol Alex untuk segera dibebaskan. Untungnya saat mereka belum menjauh, tim Hondo tiba di lokasi dan memblokir jalur sehingga pengawal Alex langsung menembak. Tim Hondo yang membalas tembakan membuat situasi mulai mencekam yang membuat masyarakat panik ketakutan. Di saat kedua pengawalnya berhasil dijatuhkan, Alex mencoba kabur menggunakan mobil polisi, namun langsung dicegat yang membuatnya kembali ditahan. Informasi detil mengenai kejahatan Alex pun terungkap kalau pria Perancis itu merupakan buronan internasional dengan berbagai tindak kriminal, diantaranya adalah sebagai bandar narkoboy kelas kakap. Di saat para awak media sedang meliput penahanan ini, tanpa diduga Alex berteriak ke kamera kalau ia menawarkan imbalan sebesar $100 juta bagi siapapun yang membebaskannya dari penjara. Berbagai berita pun membahas tawaran tersebut untuk mengaitkannya dengan gurita bisnis keluarga Alex yang sudah sangat melegenda di kalangan penjahat. Namun sayangnya para bagudung yang sedang menonton tertarik dengan tawaran tersebut sehingga tim Hondo berencana memindahkan Alex menggunakan jalur udara. Keesokan harinya saat pemindahan dilaksanakan, tanpa diduga helikopter ditembak 2 kali oleh sniper yang tepat mengenai mesin dan membuat heli tersebut langsung jatuh. Tim Hondo yang gagal kemudian membuat rencana baru untuk memindahkan Alex, yaitu menggunakan jalur darat namun dengan pengawalan ekstra ketat. Karena kekayaan Alex dan parasnya yang tidak terlalu buruk, banyak penggemar dadakan khususnya kaum Hawa yang ingin meminta untuk segera dinafkahi. Di tengah konvoi tersebut saat berada di sebuah perempatan, seorang gelandangan tiba-tiba menyeberang yang ternyata itu hanyalah jebakan semata. Sejumlah geng bersenjata yang menginginkan $100 juta pun mulai berdatangan, sementara sebuah truk menabrak mobil polisi untuk menutup akses keluar dan masuk. Penjahat lainnya kemudian menyerang juga dari atas gedung, sehingga beberapa polisi harus gugur pada serangan mendadak tersebut. Namun ketika ingin mengeluarkan Alex, para penjahat kebingungan manakala hanya ada patung berseragam tahanan yang mengungkapkan kalau konvoi tersebut adalah pengecoh semata. Alex pun dipindahkan melalui jalur bawah tanah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengendarai mobil biasa, sementara Velasco bertugas memantau mereka lewat udara. Beberapa waktu perjalanan, rencana tim Hondo terlihat tidak menemui halangan berarti, yang membuat Alex kesal sambil berusaha menyogok semuanya dengan imbalan yang dinaikkan 2 kali lipat. Tanpa diduga, saat berhenti di lampu merah dan pandangan udara terhalang, TJ tiba-tiba menodongkan senjata ke timnya sendiri dan berkata kalau ia menerima tawaran Alex, sehingga rekannya berusaha membujuknya.
Namun sebelum Jim bertindak lebih jauh, Brian muncul dan menembak Michael, yang tidak mau menuruti perintahnya. Setelah terungkap kalau Brian lah yang memimpin pembebasan ini, ia pun memborgol Jim di mobil, yang selanjutnya kabur membawa Alex melalui kereta bawah tanah. Tak lama kemudian mobil Hondo yang tadi duluan putar balik dan membuka borgol Jim, serta memberi pertolongan pertama pada Michael yang sedang terluka. Di saat Chris ditugaskan untuk menjaga Michael sebelum para medis datang, Jim dan Hondo memutuskan mengejar, sementara Danny diminta untuk pergi ke stasiun berikutnya. Setelah Brian berhasil kabur menggunakan kereta, tim yang ada di stasiun berikutnya tanpa diduga melaporkan kalau kereta tersebut tidak pernah singgah maupun lewat di sana. Keduanya pun memutuskan untuk menyisir jalur kereta dan mendapati kereta yang sudah berhenti, di mana hanya tersisa penumpang serta masinis yang ketakutan. Setelah masinis menginfokan kalau para penjahat kabur melalui saluran pembuangan, mereka pun terpaksa memasukinya, walau sinyal komunikasi tidak ada. David, come in. Honda, where the hell are you? Kapten Fuller yang sudah diinfokan mengenai pengkhianatan, berpendapat kalau semua tim Hondo berkomplot dalam membebaskan Alex, karena semua personil tidak bisa dihubungi. Di saat bandara terdekat di wilayah itu melaporkan adanya ketidakwajaran pada lampu pendaratan, Fuller pun memutuskan mengirim semua petugas ke bandara tersebut. Di sisi lain, tim Hondo yang sedang menentukan jalur di sebuah persimpangan belum menyadari kalau Brian sudah menyiapkan beberapa ranjau tali, walau TJ sempat memprotes karena aksi tersebut bisa menimbulkan korban jiwa. Untungnya saat tim Hondo melewati jalur itu, Jim langsung menyadari kalau Brian sudah menempatkan ranjau dan kemudian langsung menjinakkan ranjau-ranjau tersebut. Nasty stuff. Tak beberapa lama, kelompok Brian keluar di ujung saluran pembuangan dan tak lupa mengunci pagar penutup dengan gembok berukuran besar. Di saat tim Hondo mencapai pagar tersebut, Jim pun langsung memanfaatkan ranjau yang tadi untuk membukanya dengan ledakan. Setelah sinyal komunikasi sudah ada, Hondo kemudian menjelaskan kronologi kejadian pada Fuller dan meminta bantuan transportasi untuk mengejar para penjahat. Tanpa diduga, Fuller tidak mempercayainya dan memerintahkan Hondo beserta tim untuk kembali ke pusat komando. Namun Hondo yang mengerti situasi di lapangan, mengabaikan perintah tersebut dan memutuskan untuk menggunakan mobil yang dikendarai warga sipil. Dalam perjalanan, Chris memperhatikan jet pribadi yang sedang terbang rendah di pusat kota, yang membuat Jim menyadari kalau Alex akan dijemput oleh pesawat itu. Setelah mengikuti arah terbangnya, mereka menyadari kalau para penjahat akan menggunakan jembatan untuk landasan pacu, sementara bandara terdekat digunakan Brian sebagai umpan. Tak beberapa lama, pesawat itu pun mendarat di jembatan, dan para penjahat segera masuk, yang kemudian terungkap kalau jet pribadi tersebut merupakan hasil bajakan di mana kedua pemiliknya dijadikan sandera. Tim Hondo yang sudah masuk ke jembatan tersebut langsung dihalangi oleh ledakan yang disiapkan oleh Brian, namun Hondo berhasil menerobosnya. Di saat berbagai tembakan dari tim Hondo belum berhasil menghentikan pesawat, Hondo pun memutuskan untuk menabrak rodanya sebelum pesawat mengudara, yang kemudian berhasil menghentikan pelarian tersebut. Baku tembak yang sengit pun tak terelakkan, yang menyebabkan Chris tertembak di bagian badan, sementara Alex memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Namun untungnya setelah para penjahat dijatuhkan, Alex berhasil ditangkap dan Brian yang sudah terpojok pergi dengan cara berlindung di balik sandera. Jim yang tak mau kehilangan dalang dari kehancuran ini, langsung mengejar Brian yang sudah turun ke bawah jembatan, sementara Hondo mendapati TJ yang sedang menyesali pengkhianatannya. Setelah TJ mengetahui kalau Michael bisa diselamatkan, tanpa diduga ia mengarahkan pistolnya ke diri sendiri, dan kemudian menarik pelatuknya. Di sisi lain, Jim yang masih mencari keberadaan Brian, tangannya ditusuk oleh mantan rekannya tersebut, sebelum Brian kembali menghilang di balik gerbong kereta. Walau dalam keadaan terluka, Jim tetap mengejarnya, dan kemudian berhasil menahannya. Namun Brian melawan sehingga pertarungan jarak dekat pun terjadi. Di tengah aksi jual beli pukulan antar keduanya, sebuah kereta melintas ke arah mereka yang tanpa diduga, Jim menendangnya ke arah rel, yang membuat Brian terlindas dan meninggoy seketika. Setelah menemui yang lain di jembatan, Fuller mengucapkan selamat pada tim Hondo yang sudah menggagalkan pembebasan ini, namun mengingatkan kalau pemindahan Alex belum selesai. Tim Hondo pun yang memang dedikasinya tidak perlu dipertanyakan lagi, langsung mengawal kepindahan Alex ke penjara pusat, yang kemudian berhasil mengantarkan bandar bajigur tersebut. Namun di tengah perjalanan pulang, terdengar laporan kalau perampokan bersenjata sedang terjadi dan tanpa diduga, tim tersebut memutuskan terjun ke sana walau baru saja menyelesaikan misi yang sulit. Terima kasih sudah menonton 46 Movies.
Jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.